Mereka pun mengatakan bahwa yuk main bersama kami yuk, dengan lambaian tangan yang sangat menyeramkan. Selamat datang di podcast Medlock Friday. Jadi hari ini aku mau nyeritain tentang pengalaman kisah menyeramkan aku tentang teman kecil aku, yang aku pun baru tahu kalau itu adalah makhluk halus, atau itu tuyul atau apa itu, yang penting bentuknya itu anak-anak dan ngajak main, dan dia ngajak main aku gitu kan. Jadi ceritanya sekitar 1 tahun yang lalu aku ngambil cuti kerja karena aku memang kerja di luar kota. Jadi aku ngambil cuti 3 hari untuk pulang kampung ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat lah. Siang itu aku sudah beres-beres dan berangkat sekitar jam 2 atau jam 3 sore lah, karena aku ngejar waktu malam biar pas di rumah itu sekitar Isya atau ya setengah 8 lah, jadi bisa langsung makan, mandi, dan istirahat. Jadi ceritanya habis aku mandi dan makan, terus aku ngobrol di ruang tamu dengan orang tuaku, aku bergegas untuk pergi istirahat di kamarku yang posisinya ada di depan rumah. Jadi kamar aku itu pas banget dengan halaman rumah, atau bisa disebut jadi kamar aku itu ada jendela yang langsung menghadap ke halaman rumah depan gitu kan. Aku istirahat di situ, tapi pas aku masuk kamar tuh yang gak ngantuk. Ya udahlah, aku terus main game mabar sama teman-teman sampai sekitar jam 11 malam. Terus abis itu aku tidur karena capek. Aku matiin lampu dan aku tertidur waktu itu kan. Tapi sekitar pukul setengah 1 atau jam 1 aku kebangun. Soalnya ada suara yang ngetuk-ngetuk di jendela aku, di jendela kamar depan itu kan, yang dari luar. Ada yang ngetuk beberapa kali. Setelah ketukan itu kedengaran suara anak kecil manggil nama aku. Sebut saja Jang, Jang. Tuh. Aku yang nggak ngeh gitu awalnya, ya udah bangun terus lihat HP, oh jam segituan, langsung akan tidur lagi lah. Ya siapa tahu itu manggil tetangga aku atau apalah gitu kan. Tapi saat aku akan tidur lagi dan membenarkan posisi tidur, ada lagi yang ngetuk pintu depan rumah. Ya udahlah, aku bangkit, aku bangun, lihat ke arah pintu rumah yang ada di sebelah kamar atau di apa ruang tengah, ruang depan rumah aku maksudnya. Aku lihat tuh gak ada siapa-siapa di situ, gak ada apa-apapun, gak ada suara apapun. Aku balik ke kamar. Dari situ, dari semak-semak halaman rumahku, jadi tuh depan rumahku tuh banyak pot, banyak tanaman hias koleksi bapakku, dan di depannya itu ada sedikit kayak petak tanah buat tanaman, kayak buah naga, pohon pisang, dan tanaman sayur. Aku juga lupa sih, pokoknya yang aku ingat itu ada pohon pisang banyak. Tapi pas agak kecil tanamannya, jadi belum gede yang bisa nutupin halaman gitu kan. Nah dari situ, dari arah depan jalan itu kan memang masih jalan setapak, jalan tanah
yang kalau hujan itu habisnya pasti becek dan itu pasti kotor, kena sendal atau kena celana gitu kan. Di situ aku lihat jelas ada anak-anak 4 orang. Aku nggak inget siapa mereka. Oh, mungkin anak-anak yang lagi nemenin orang tuanya buat nyari belut atau nyari ikan di sungai yang emang ada di belakang rumahku. Tapi masa iya sih cuman anak-anaknya aja berempat, gak didampingi sama bapak-bapaknya gitu. Ya udah kan, aku nggak ngeh, aku tutup lagi tuh si jendela yang ada gordengnya. Tapi saat aku mau nutupin, salah satu dari mereka itu manggil nama aku, Jang, sini main, katanya gitu. Manggil ke aku, kata aku gitu kan. Aku langsung inget, bukannya aku takut, aku tuh malah jadi inget pas kejadian aku kecil. Kejadiannya sama kayak, jadi pas waktu kecil itu sama kejadiannya. Jadi aku tidur di kamar depan yang aku tempatin sekarang. Jadi tuh tiap hari aku tidur di kamar depan itu sama kakak aku yang cowok. Jadi tuh aku 4 bersaudara dan tidur sama kakakku yang cowok kan. Jadi waktu itu pas aku tidur sendiri di kamar depan itu, malam itu jam 1 atau setengah 2 aku kebangun. Aku biasanya kebangun kalau nggak minta susu atau nggak ingin ke WC gitu kan, ingin pipis, diantarin sama mamaku yang tidur di kamar tengah. Waktu itu aku kebangun sendiri, aku melihat di depan halaman rumahku nggak ada apa-apa lagi kan. Ya udah, aku bergegas ke kamar orang tuaku buat nganter aku ke kamar kecil buat pipis. Tapi saat aku mau buka pintu kamar, tiba-tiba ada yang ngetuk jendela kamar 3 kali. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Aku kan langsung noleh gitu kan. Ya udah kan, pas aku denger itu, aku langsung datengin itu suara di jendela, buka gordennya, gak ada apa-apa awalnya. Tapi di depan halaman itu yang ada pohon sama pohon-pohon yang ada di halaman itu, aku lihat 4 orang anak itu juga. Yang aku ingat pas aku kecil itu ya, yang satu pakai topi caping, kaos nggak tahu putih atau abu, soalnya itu agak kusam gitu kan. Yang satu badannya hitam, nggak pakai kaos, cuman pakai celana pramuka kalau nggak salah. Kan dulu celana pramuka sekolah dasar itu kan celana pendek. Nah, dia pakai itu sambil bawa ember. Yang satu aku juga nggak lihat, ketutupan tanah, ketutupan pohon gitu kan. Cuman dia itu bawa petromak di tangannya. Jadi cuma kesinaran ya yang aku lihat sih hitam gitu kan. Yang satunya lagi hitam, aku nggak bisa lihat. Pokoknya jadi dari yang si topi caping itu sampai yang paling nomor 4 itu aku nggak kelihatan semua. Pokoknya yang paling jauh itu yang pakai topi caping dan baju putih, tapi nggak kelihatan muka kan. Kaget tuh, masa iya ada anak-anak jam segini main. Dan aku pun ya pada saat umur segitu kan nggak ngeh gitu kan, ini jam berapa, itu mereka siapa. Jadi aku cuma liatin doang. Tapi pas aku liatin lama, anak-anak itu manggil nama aku, melambaikan tangannya, terus nama aku disebut, yang main yuk sini.
Kalau kata Sundanya, sini Jang, udah ngalah belut, udah ngalah lauk, orang nyair di sawah, disusukan. Mungkin kayak gitulah. Aku kaget dong dengan, ya aku masih jelas sih dengar suara mereka manggil. Aku di situ langsung tersipu, kaget, dan aku pun nggak tahu siapa mereka gitu kan, karena emang pas waktu kecil aku pun belum banyak berinteraksi dengan anak-anak di sekitar rumah. Soalnya kan lingkungan rumah aku itu, suasana kampung aku itu masih sangat asri. Jadi masih beberapa rumah yang ada di situ, terutama rumah aku. Itu rumah aku, depannya halaman pepohonan, depannya lagi sawah, nggak ada jalan aspal, cuman jalan setapak untuk satu orang, dan itu belum ada penerangan sama sekali. Nah, lanjut, pas aku lihat anak itu, mereka masih ada, dan terus manggil nama aku kan. Aku yang nggak berani keluar rumah, langsung tutup gorden, langsung pergi ke kamar orang tuaku. Tapi aku nggak bilang bahwa ada yang ngajak main aku dan anak-anak itu. Ya pokoknya aku nggak bilang aku ketemu anak-anak itu di depan rumah. Tidurlah aku. Habis dari WC itu kan, pas aku nggak ngecek, soalnya aku keburu ngantuk atau apalah, aku juga lupa. Pokoknya aku nggak ngecek lagi setelah itu. Besoknya kembali lagi suara ketukan itu kedengaran. Namaku juga dipanggil lagi kan. Ini jadi inget banget pas ini nih. Jadi pas aku buka gorden, mereka masih sama manggil namaku, melambaikan tangannya sambil ngajak main. Tapi malam itu aku nggak lihat mereka berempat, tapi mereka bertiga. Satunya itu tinggi, besar, hitam, dan wajahnya itu nggak jelas, cuma hitamnya aku lihat. Jadi mereka anak-anak 3 orang dan si orang besar itu 1. Sumpah aku tutup gorden dan nangis sejadi-jadinya. Ya habis nangis, terus orang tua aku datang nanyain kenapa. Aku yang shock mungkin ya pada waktu itu, cuman nangis, ditemenin, dan tidur. Besoknya aku nggak tidur di depan. Besoknya aku tidur sama orang tuaku di kamar tengah. Tapi anehnya, setiap jam segitu, jam 1 malam itu, aku kebangun sendiri, tapi aku malah tertuju ke jendela depan. Jendela depan yang pinggirnya ada pintu dan depannya ada teras gitu kan, ada tempat duduk sama meja buat ngopi. Terus aku buka tuh gordennya, lihat di kiri di kanan gak ada apa-apa, cuman kabut dini hari lah ya. Terus di posisi anak-anak yang selalu manggil aku pun gak ada mereka. Ya udah, aku tutup lagi gordennya, aku balik lagi ke kamar tengah, ke kamar orang tua aku. Tapi pas aku balik badan dan berjalan beberapa langkah, terdengarlah jendela diketuk. Tapi yang diketuk itu jendela depan rumah, jendela yang tadi aku lihat ke arah luar. Terus aku kaget dan balik lagi ke sana, terus lihat sekitar. Tapi aku nggak lihat siapa-siapa, dan aku pun nggak lihat anak-anak yang kemarin manggil nama aku. Aku balik badan, balik ke kamar,
tok tok tok, tiba-tiba pintu jendela diketuk. Jadi aku langsung balik badan lagi buat ngecek, dan ya hasilnya benar. Anak-anak itu ada di situ, tapi tidak di posisi yang kemarin saat manggil nama aku itu di dekat halaman rumahku, yang tidak memakai baju dengan kulit hitamnya itu dan celana pramuka, sedang duduk di pagar rumah tetangga aku yang jaraknya sekitar 50 meter, tapi aku masih bisa lihat jelas karena memang di situ ada lampu di depan rumahnya. Dia sedang duduk sambil tertawa, entah mentertawakan apa aku nggak tahu. Terus yang pakai topi caping sama temen-temennya itu lagi lari-larian di sawah depan rumah tetanggaku. Jadi si anak hitam itu lagi ngetawain temen-temennya yang lagi lari-larian di sawah. Aku kaget, dan waktu itu aku gak ingat. Pokoknya aku ingat itu si yang kulit hitam itu, pokoknya hitam, mukanya membalik hadap aku, liatin aku dengan mata merahnya, terus si mulutnya lebar, senyum itu keluar gigi yang ada taringnya. Aku ingat. Tapi si badannya itu masih menghadap si teman-temannya itu, menghadap ke sawah. Takut dong di situ, langsung lari, langsung ke kamar. Aku nggak bilang, aku nggak nangis, aku cuma lari dan langsung tidur. Setelah itu aku nggak ingat sama sekali tentang kejadian itu, dan diingetin kejadiannya pas dewasa ini. Pas kejadian manggil lagi nama aku, ketuk lagi jendela kamarku, pas aku tidur lagi di kamar depan. Aku pun tidak tahu sampai kapan mereka manggil namaku dan ngajak bermain denganku, karena aku pun tidak tahu mereka siapa, mereka anak siapa, mereka makhluk apa. Dan yang aku takutkan, apabila aku ikut bermain dengan mereka, aku tidak akan bisa kembali lagi ke rumah aku. Dan mungkin aku akan bergabung dengan mereka, akan terus bermain dengan mereka, dan akan mencari lagi anak-anak lainnya yang akan mereka panggil dan ajak bermain. Please support channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian, supaya akan lebih banyak lagi yang ketakutan di setiap minggunya.